Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya minta maaf untuk hari ini kita jadinya daring karena ya cuaca. Bagi yang sudah di kelas, terima kasih banyak atas atensinya. Kemudian malam hari ini kita masuk ke pertemuan ke-10. Kita akan bahas looping statement. Untuk slide materinya sudah saya poskan di kampus. Kemudian langsung saja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan ketika saya sedang menjelaskan slide, monggo silakan langsung aja interrupt. Sebelumnya akan saya cek kalau ada yang masuk. Wah, belum ada yang masuk lagi. Oke, looping statement. Jadi kita akan buat aplikasi tentang pengulangan malam hari ini. Biasanya ini dilakukan kalau misalkan ingin mencari data dari dari banyak data. Nah, ini bisa dilakukan, di mana nanti perulangannya bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan 3 cara, lewat menggunakan for, menggunakan do, dan menggunakan while. Dan dari 3 cara ini bisa dikombinasikan, jadi di dalam pengulangan ada pengulangan lagi. Ataupun dari do dan while ini bisa dikombinasikan menjadi do diakhiri dengan while, atau while diakhiri dengan do. Tapi kalau for selalu dengan next. Nah, itu maksudnya seperti apa? Nah, kita lanjut saja. Jadi, ini sebenarnya untuk pengulangan, ini di dalam bahasa pemrograman ada 3. Ada yang for diakhiri dengan next, while and while, dan do while dengan loop. Ini awalnya. Bentar, ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Oke, kita bahas untuk yang pertama, ini for diakhiri dengan next. Nah, misalkan bentuk penulisannya untuk dalam bahasa pemrograman, dim x as integer, jadi x-nya ini berupa tipe datanya integer. Nah, dimulai dari for x sama dengan nilai awal. Nah, nilai awal bisa nilainya 0, atau mulai 10, mulai dari 100, terserah yang membuat program. To nilai akhir. Nah, ini diakhiri dengan nilai akhir. Jadi, nilai awal lebih kecil dibanding dengan nilai akhir. Ingat ya, kalau tidak nanti terjadi ngehang atau looping atau tak ada berhentinya. Kemudian baru setelah itu buat pernyataan, baik dia menghitung atau mencari data, dan diakhiri dengan next. Nanti kita coba juga untuk for. Kemudian ini bentuk penulisan dalam bahasa pemrograman menggunakan while and while. Jadi sama, nama juga pengulang, berarti akan mengecek satu persatu menggunakan tipe data dim x as integer. Nah, di sini bedanya x-nya itu dimulai dari 1. Karena nanti dia akan bertambah terus. Nah, while x kurang dari sama dengan nilai akhirnya berapa nih? Misalkan 10. Berarti nanti dia akan memulai dari 1, 2, 3, sampai 10. X plus sama dengan kondisinya. Mulai yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, baru pernyataan, dan diakhiri dengan and while. Nah, ini yang ketiga, do while diakhiri dengan loop. Sama seperti while and while. Nah, bedanya di sini, do while-nya, x-nya itu nilai akhir. Nah, kemudian baru kondisi dan pernyataan diakhiri dengan loop. Nah, kalau tadi while-nya and while, dan kombinasinya do while dan loop. Ini juga sama, nanti bisa dikombinasikan menjadi do loop. Do diakhiri dengan loop. Nah, seperti apa? Nanti kita mulai saat kita membuat aplikasi. Nah, ini contohnya. Kita buat aplikasi seperti ini. Ini skenarionya akan terurut dari nilai 1 sampai 100. Menggunakan 3 perulangan dengan menggunakan bahasa pemrograman VB, di mana diawali yang pertama for, next, while and while, do while, dan loop. Oke, kita buat seperti ini dulu ya. Ntar saya buka dulu.
Saya cek, mungkin ada yang masuk. Rada berat, saya matiin dulu. Oke, sudah terlihat tidak file studio yang saya share ini? Lihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita buat project baru di sini. File, new project. Pertemuan 10. Oke, sudah buat ini baru sampai desainnya. Nah, jangan lupa disimpan terlebih dahulu, takutnya kelupaan. Saya juga sebenarnya masih di PT, ini belum pulang, nggak kepung hujan. Jadi mohon maaf, nanti mungkin sedikit berisik di sini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, Pak. Tetap semangat. Nggak apa-apa, Pak, santai. Ntar ada yang masuk. Oke, kita sudah simpan. Selanjutnya kita buat desainnya. Ada group box 2, perulangan for, do, dan well, dan hasil. Group box. Kemudian ada 3 button, connect, well and well, dan do well loop. Kemudian hasilnya, nah ini sepertinya textbook. Oke, nah kita cek propertinya. Group box 1, group box 2, button hasil, center screen. Oh, ini list box, maaf, list box. Ini list box.
salah, listbox. Oke, kalau kita jalankan, nah ini seperti ini bentukan desainnya. Ini belum kita coding. Nanti ini kan skenario nya itu 1 sampai 100. Nah, 1 sampai 100. Nanti ketika dipilih klik for next, nanti akan menghitung 1 100. While and while juga sama, do while juga sama. Namun bahasa pemrogramannya strukturnya berbeda. Nah, struktur seperti apa? Mulai dari for dan next. Nah, di sini yang for kita awali untuk membuat variabel terlebih dahulu. Nah, di sini contohnya dim x as integer, baru kita buat for x dimulai dari 1 to 100. Nah, nilainya ini akan ditampilkan di sini hasil berupa listbox. Sini kita tambahkan listbox item add nilai dari x tersebut to string. Nah, kita coba satu nih. Nah, dapatkan langsung 100. Diklik lagi, nambah lagi 100. Terus dan seterusnya ulang. Dan untuk yang for next. Nah, berikutnya yang kedua untuk while and while. Kita buat m as integer, nilai x nya sama dengan 1, while x nya langsung enter dituliskan and while. Nah, di sini dia tidak bisa mengcounting dirinya sendiri, makanya ditambahkan x sama dengan x plus 1. Kemudian kita tuliskan dalam listbox-nya. Nah, x-nya itu karena integer, kita langsung convert ke string, x to string. Nah, kita coba jalankan. Nah, satunya belum muncul. Oke, satunya berarti salah, ini di bawah, bukan di atasnya ini. Karena udah ditambahkan. Cut, paste. Nah, oke, kita jalankan. Nah, dapatkan 1 100 lagi. Nah, 1 100 dan seterusnya. Nah, kemudian ada dual loop. Dim x as integer, x nya mulai dari 1, do while x
x to string. Oke, kita coba. Nah, nambah 100 sama ini juga sama 100. Nah, selain 3 ini sebetulnya ada yang lain. Contohnya saya tambahkan ini do loop namanya. Nah, do loop ini saya ke ataskan. Menggunakan do loop. Dim x as integer, x-nya sama dengan 1, do. Nah, di sini kita buat list. Baru kita tambahkan x-nya, loop until x 100. Nah, kita coba. Nah, 100 sampai 100. Oh, 9, berarti sini lebih. Kemudian ada juga menggunakan do while loop. Kalau nggak salah tuh ada namanya, sebentar. Kalau pakai while, oh nggak bisa. While do while udah. Cukup 4 ini. Cukup 4 ini untuk kombinasikan perulangan. Next. Ini yang while. Ini yang do while. Ini yang do loop. Nah. Oke, ada yang tanyakan? Ini udah saya share shotnya. Nanti shotspot ini juga aplikasinya saya share di kampus. Selesai untuk rangkumannya. Jadi perulangan menggunakan Visual Basic, bahasanya menggunakan for, do, while, dan do loop. Ada tambahnya 1. Nah, ini buat program untuk menampilkan bilangan ganjil dan genap menggunakan perulangan for, while, dan do. Kemudian buat program ini, di mana nilai awal dan nilai akhirnya kita bawa keluar. Nanti bisa diisikan berapa saja, nggak mesti harus 1 sampai 100. Di sini bisa 1000, 2000, akhirnya 1 juta, seperti itu. Hasilnya nanti yang jelas akan terurut dari nilai awal sampai nilai akhir berdasarkan dari tombol pemilihannya. Oke, ada yang tanyakan? Monggo silakan. Ini akan saya share. Saya simpannya tadi di mana ya?
Monggo kalau ada yang mau ditanyakan ya, silakan. Bilangan ganjil nanti berarti yang dibagi duanya tidak ada sisa. Nah, bilangan genap itu yang ada yang habis sisanya atau dibagi dua itu 0. Contohnya nih saya tunjukin kalau bilangan ganjil dan genap. Misalkan dim x as integer sama juga y. Misalkan nilai x-nya itu 10, y-nya x dibagi y dan integer desimal. Net modulus itu menggunakan round. Kalau modulus itu kau round kalau nggak salah. S Nah, kita coba bagi 2 ini. Nah, bentar, coba saya cari modulus Young.
Modulus yang itu sisa hasil bagi operatornya mod. Oh, mod menggunakan mod. Berarti X mod 2. Nah, ininya 0. Nah, sisanya 0 berarti genap. Ini kita bawa keluar ya, kita bawa keluar nilai value-nya. Ada text box. Ada text box. Ini kita bawa keluar value-nya. Jalankan. Jadi kalau misalkan ininya 1 ganjil, kalau 4 genap, kalau 9 ganjil, 101 ganjil, 1012 genap, kalau 78 genap, 89 ganjil. Seperti itu. Untuk menentukan mana ganjil mana genap, ini menggunakan rumusan modulus Young mod, kemudian nanti dimasukkan dalam perulangan. Misalkan nyari nilai 1 sampai 100, yang genapnya mana, yang ganjilnya mana. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Pak, maaf, izin bertanya Pak untuk Iya. tugas yang bilangan ganjil dan genap ya Pak. Iya. Berarti itu ngebuat kolom lagi ya Pak untuk menentukan ganjil genap, tidak di samping angkanya ya Pak? Iya, jadi buat hasilnya itu nanti ada 2, hasil yang genap, hasil yang ganjil. Ada 2 list box. Oh, tapi kalau misalkan disatuin gimana Pak? Kalau yang di angkanya langsung ada keterangan ganjil genapnya Pak? Gak apa-apa disatuin, misalnya Jadi, sini 1.2 ganjil, 2.2 genap, gak apa-apa, silakan. oh baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Monggo silakan kalau ada lagi mau tanyakan. Bertanya Pak, Hmm. itu di variabel Variabel apa? itu di variabel X kan ada rumus batch ya. Itu buat apa ya Pak? Variabel X, cdec. Nah ini convert to decimal. Nah, ini kan textbook itu kan Oh, berupa string. Nah ini kita convert ke dalam heeh. desimal karena nilai x-nya itu dim x, y as desimal. Karena nanti kalau string kita nggak Oh bisa, siap Pak. kalau kita string nggak bisa melakukan perhitungan. Baik Pak. Terima Cdec. kasih Pak. Iya sama-sama. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi.
Oke, kalau tidak ada, kita tutup kuliah malam hari ini. Oke, kita ketemu lagi nanti minggu depan. Tambahnya nanti akan Baik. saya share. Mana ya? Nah, udah 30 menit. Oke, saya tutup.